kaum yang tidak menggunakan akalnya. Qul unzuru, akan tetapi wahai Muhammad katakanlah kepada mereka, unzuru, lihatlah oleh kalian, madza fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi, wa ma tughni nuzur wal ayat, dan sesungguhnya tidaklah bermanfaat ayat-ayat Allah juga peringatan-peringatan Allah an qaumin la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Oke. Nak faham ayat-ayat ini, coba puan-puan buka dalam nota kuliah kita, buku Jawahirul Quran ni. Kita coba perhatikan dan kita baca tafsiran tematiknya agar kita nanti senang untuk mentadabbur ayat demi ayat bagi mengeluarkan pelajaran yang terkandung dalam ayat-ayat ini. Sebab kalau baca Quran, sebetulnya kita sedang memasuki satu store, satu gudang yang apabila kita sudah masuk, jangan sampai kita keluar tanpa membawa sesuatu yang terdapat dalam store itu. Kita baca Quran juga jangan lupa, selepas kita baca Quran, kita tadabbur ayatnya, kita petik pelajaran sebagai prinsip hidup kita nanti. Oke? Jadi langkah-langkah yang perlu kita tempuh untuk mengeluarkan zikr Al-Quran, lepas kita membaca ayatnya, kita terjemahkan ayatnya, coba kita tafsirkan secara tematik untuk memudahkan bagi jalannya pentadabburan agar kita boleh memetik pelajaran. Kalau pelajaran sudah kita petik, senang kita nak mengimplementasikan karena benda itu sudah ada dalam tangan kita. Mutiara Qurannya sudah ada dalam tangan kita. Tinggal kita nak tabur mutiara itu dalam kehidupan kita. Ya. Oke. Ayat yang ke-99 kalau kita tengok dalam tafsirannya adalah selepas dijelaskan tentang manfaat iman, lalu dijelaskan bahwa beriman atau tidak beriman adalah pilihan bagi setiap orang. Karena jika Tuhanmu menghendaki, ya tentu beriman semua orang yang ada di bumi ini secara keseluruhan. Akan tetapi, wahai Muhammad, ya, apakah engkau hendak memaksakan manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman, sedangkan mereka menutup hati untuk menerima kebenaran? Kemudian ayat yang ke-100, ya, keimanan tidak boleh dipaksakan, tetapi ya mesti di atas dasar kerelaan, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Bagi tanda, ya, underline dekat situ, ya, bawa garis, ya, ini penting. Dan tidaklah seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Bagi tanda elok-elok itu. Dan Allah menimpakan azab, yakni berupa kekufuran yang berakibat pada kekotoran jiwa dan kegoncangan hati kepada orang yang tidak mengerti, yakni tidak mempergunakan akalnya untuk memikirkan petunjuknya, sehingga tidak boleh melihat dan juga menerima kebenaran. Kemudian ayat yang ke-101 Allah berfirman yang ditafsirkan begini. Setelah dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwa Allah akan menimpakan azab kepada orang yang tidak mau mempergunakan akalnya. Ingat bahwa Allah akan menimpakan azab kepada orang yang tidak mahu mempergunakan akalnya. Maka pada ayat yang ke-101 ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, perhatikanlah ciptaan Allah, yaitu apa saja yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan juga kekuasaannya, tentu mereka sudah beriman. Namun mereka enggan melakukannya, sehingga tidaklah bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah itu karena mereka tak nak tengok. Sia-sia aja tanaman semuanya, ya, tumbuhan, matahari, bulan, bintang, awan, angin, sia-sia semuanya. Begitu juga hadirnya para rasul-rasul yang beri peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman, sia-sia saja karena mereka menutup hati mereka untuk menerima kebenaran. Ya. Kalau keberadaan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi serta diutusnya para rasul tidak juga menjadikan mereka beriman, maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian masa lalu, yakni azab yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka.
Masya Allah, kita ini kalau belajar mengenal ayat-ayat ma'rifatullah dalam Al-Quran yang sentiasa diharmonikan Allah dengan fenomena-fenomena alam, kita akhirnya boleh membaca bahwa fenomena-fenomena yang berlaku dalam kehidupan kita ini sebetulnya tidak terlepas daripada perbuatan Allah, tidak terlepas daripada teguran Allah, tidak terlepas daripada peringatan Allah, tidak terlepas daripada ujian yang menguji hati manusia sama ada dia akan kembali pada Allah atau tidak, ya, yang istilahnya itu dikenal dengan azab ataupun hukuman, yang bukan menafikan hukuman di akhirat nanti, tapi ada hukuman di dunia ini tapi jenisnya itu ujian, bukan hukuman untuk menghilangkan sisaan di neraka. Karena dunia itu tetap bagaimanapun jua Anda mengatakan dia adalah negeri ibtila, darul ibtila, negeri cobaan. Jadi kalau ada hukuman atas satu perbuatan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang ingkar, itu hukuman dalam arti tanda kurung di sini adalah satu bentuk ujian. Ya. Liyabtaliyakum, untuk menguji kalian semua, tak kisah beriman atau kafir, diuji semuanya. Sama halnya ketika ayat-ayat Al-Quran menjelaskan kalau kamu buat baik begini-begini dapat begini, kalau kamu begini dapat begini, dapat nikmat begitu. Nikmat itu bukan sebagai satu balasan yang Allah segerakan sehingga menafikan balasan di akhirat, juga bukan. Tetapi itu juga ujian. Ya, karena itu ketika Allah menyebut tentang orang-orang beriman yang mau beristighfar kepada Allah, Allah akan curahkan ma'an ghadaqa, air yang melimpah, linaftinahum fi, tapi untuk menguji. Jadi segala bentuk kebaikan yang Allah bagi di dunia, sama ada kebaikan yang bersifat abstrak ataupun konkret, ya, itu hakikatnya adalah al-fitnah, yaitu ujian. Sama ada ketika kita diuji dengan sesuatu yang kita tak suka, kita bersabar, atau kita diuji dengan sesuatu yang kita suka berupa nikmat, kita bersyukur. Intinya di situ, dua itu. Jadi segala bentuk balasan di dunia, sama ada balasan yang baik atau yang buruk, itu hakikatnya bukan menyegerakan apa yang ada di akhirat nanti, tetapi hanya semata-mata untuk menunjukkan sebagai ujian. Adakah ketika kita dibalasi oleh Allah kebaikan karena kita telah berbuat baik, kita jadi bersyukur kepada Allah Ta'ala? Adakah kita ketika dibagi keburukan oleh Allah, tatkala kita ingkar pada Allah, lalu kita bersabar dan kita kembali pada Allah, ya, itu akan menghilangkan bentuk apa hukuman kita di akhirat? Adakah kita akan bersabar dengan perkara itu? Itu semua adalah ujian. Jadi segala apa yang baik, yang buruk dekat dunia dalam bingkai ujian, al-ibtila, ya, yang berlaku pada seluruh manusia. Karena cara Allah nak kita semua ini, tak kisah yang beriman tak yang beriman, caranya adalah dengan melalui teguran, ya. Karena kita beriman bagaimanapun, kita tetap ada sesuatu kotoran yang melekat dalam jiwa kita, ya. Sifat kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan itu tetap ada. Jadi Allah nak tamhis, nak bersihkan benda itu daripada kalbu kita, sehingga kadang kita baru rasa beristighfar ketika kita rasa sakit, ketika kita rasa tertekan, ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Oke? Jadi jangan lupa bahwa kita hidup di dunia ini adalah sebagai khalifah yang menjalankan tugas Allah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita bersyukur ataupun kita bersabar. Ya, kita memilih bersabar atau mengeluh, bersyukur atau kufur, itu semua terkait dengan kita punya ikhtiar. Ikhtiar yaitu memilih dengan menggunakan potensi akal kita, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang hak untuk kita ikuti. Kalau kita pilih kebaikan, kita follow kebaikan. Kalau kita pilih kebenaran, kita follow kebenaran. Itu makna ikhtiar. Al-ikhtiar. Ikhtiar itu bukan usaha. Ikhtiar bukan usaha. Ya, ikhtiar itu memilih. Dan kalau memilih itu, tolong gunakan akal yang sehat. Jangan benda yang teruk karut marut dikatakan ikhtiar kita pula.
Ikhtara, yakhtaru, ikhtiar. Dari kata khair. Sesuatu yang baik. Jadi kalau kita pilih, itu pilih yang khair, yang baik. Yang bermanfaat untuk urusan dunia kita ataupun akhirat kita. Al-khair. Jangan sampai kita pilih keburukan, kita kata ikhtiar. Ya, baik. Rekan-rekanku sekalian yang saya hormati, ya, mari kita coba tadabbur ayat yang ke-99 ini, ya, di mana pada ayat yang ke-99 itu Allah berfirman, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'an, ya, man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Sekiranya Allah berkehendak itu adalah berkeinginan untuk menerapkan kuasanya terhadap hamba-hambanya yang ada di bumi ini untuk beriman, maka jadilah mereka semua beriman. Namun sayangnya Allah tidak berkehendak, tidak berkeinginan untuk menggunakan kuasanya memaksakan manusia agar beriman. Sebab kalau Allah berkehendak untuk menjadikan seluruh manusia yang ada di atas permukaan bumi ini beriman, maka Allah akan hilangkan pada diri manusia itu dorongan-dorongan yang mengarah pada keburukan, yaitu nafsu ammara, ataupun kecenderungan-kecenderungan untuk meluahkan segala jenis keselesaan, yaitu al-hawa, atau ya kenikmatan-kenikmatan yang bersifat sementara yang dihasrati oleh syahwat, tentu akan dihilangkan oleh Allah. Dan apakah jadinya apabila manusia yang ada di atas permukaan bumi ini dihilangkan, ya, potensi yang mendorong mereka untuk melakukan keburukan, untuk merasakan kenikmatan dunia, untuk meluahkan segala keselesaan jasadnya, yang berlaku manusia tidak akan berstatus manusia, tapi manusia akan berstatus malaikat. Karena itu kita perlu kenal bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah punya dua potensi, potensi hayawaniyah dan potensi malaikah. Potensi hayawan, Allah bagi kita syahwat yang dicenderungi oleh hawa, yang senantiasa didorong oleh nafsu amarah kita. Ya. Sehingga ketika kita diberi oleh Allah syahwat, Allah juga beri ke kita potensi akal, ya, yang sifatnya mengarah kepada ketinggian akhlak, yaitu seperti malaikat. Yang mana akal ini ya akan mengatasi syahwat sehingga timbullah perilaku-perilaku yang terpuji, perilaku-perilaku yang indah. Ya. Tatkala kita dibagi oleh Allah potensi namanya syahwat, maka kalau kita makan, kita minum, kita bermain, kita bercengkrama, kita berhasrat dengan lawan jenis kita, ya itulah kerja hewan itu. Kita tidur, kita bangun, kita makan, kita main, kita santai. Itulah kerja hewan. Tetapi ketika Allah bagi kita akal yang digunakan untuk memikir, memahami, mengingati ayat-ayat Allah, segala bentuk keselesaan atas dorongan syahwat tadi itu perlahan-lahan diatasi oleh akal kita. Yang tadinya mau makan sambil main, minum, kemudian tidur, kemudian happy-happy, bercinta dan sebagainya, tidak berlaku lagi secara total, tapi dibatasi sehingga ada masa untuk belajar, ya, sehingga ada masa untuk beribadah, ya, sehingga ada masa untuk bersedekah, sehingga ada masa untuk zikrullah, sehingga ada masa untuk menyaksikan kuasa Allah, sehingga ada masa untuk mengabdi kepada Allah. Ini dorongan akal kita. Jadi Allah telah menciptakan malaikat,
Allah telah menciptakan hewan. Allah nak ciptakan jenis manusia yang akan diuji oleh Allah sehingga Allah bagi akal yang ada pada malaikat dan syahwat yang ada pada hewan. Sehingga kita boleh memilih nak turutkan syahwat ke, nak turutkan akal kita. Kalau kita nak turutkan akal kita, maka kita jadi malaikat. Kalau kita nak turutkan syahwat kita, kita jadi hewan. Nah, sekarang kita pilih. Ya, kita pilih. Ketika kita memilih, ada kemungkinan ada yang pilih syahwatnya, sehingga hidupnya cuma terkait dengan makan, minum, tidur, main, berhasrat dengan wanita, laki dan lain sebagainya. Itu aja. Ada juga yang hidupnya dihabiskan untuk beribadah, ya, munajat, membaca Quran, aktiviti-aktiviti yang sifatnya itu mengarah kepada ketinggian. Ya. Ada yang seperti itu. Nah, yang ini yang Allah kehendaki kepelbagian manusia, dan Allah walaupun al-jabbar, al-mutakabbir, al-aziz, tidak pernah menggunakan kuasanya untuk memaksa manusia. Sebab apa? Sebab manusia sudah dibagi akal yang boleh membezakan mana benar, mana salah. Allah juga bagi fitrah dalam diri manusia untuk boleh membezakan mana baik, mana buruk. Sehingga ketika Allah sudah bagi itu, Allah tak perlu paksa manusia. Ketika turun wahyu, yang wahyu ini, Masya Allah, sudah diturunkan oleh Allah, sudah siap untuk direspon potensi manusia. Sudah ada akal al-absar, sudah ada akal al-bab, sudah ada al-qalb, al-fuad, sudah ada lengkap semua. Tinggal nak memproses apa yang Allah turunkan berupa wahyu. Ya, dan sudah ada dorongan namanya fitrah untuk respect dan respon kepada wahyu itu. Jadi kalau kebenaran dalam beragama itu sendiri dipaksakan, itu sudah menjejaskan nilai kebenaran, karena kebenaran itu tak perlu untuk dipaksakan, karena dia sudah selaras dengan fitrah manusia yang mengesahkan Allah dengan akal manusia yang cenderung diciptakan oleh Allah untuk merespon, ya, wahyu Allah. Nah, cukup di sini kan? Cukup. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Adakah engkau nak memaksakan manusia untuk beriman, wahai Muhammad? Di sini kita boleh nampak kesungguhan Nabi kita dalam berdakwah. Dan Allah kesian, iba dengan kesungguhan Nabi kita. Dalam masa yang sama Allah memuji Nabi kita. Luar biasa semangat dakwanya. Dalam masa yang sama Allah juga iba, rasa kasihan. Keibaan Allah itu ditunjukkan dalam surah Al-Kahf, ya, ketika Allah berkata, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yakunu bihadzal hadis illam yakunu fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa." Lafaz la'alla kalau disandingkan dengan manusia, itu tandanya Allah tengah iba, tengah kesihan, tengok kesungguhan manusia. Yang kesungguhan ini sepatutnya, ya, sudah di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Karena apa? Karena akan bertembung dengan kehendak Allah, di mana Allah berkehendak memang manusia itu dan dibagi potensi untuk memilih. Jadi kalau dibagi kecantikan Islam tuh begini, kebenaran Islam begini, kehebatan Islam begini, mereka tak mau terima. Itu tandanya memang mereka tak nak guna akal mereka. Sudahlah, sudah. Fa'arid anil jahilin, maka berpalinglah, gantilah sasaran yang lain. Ya, dan kita juga sering kan rasa puas aku jelaskan, puas aku ajak, puas aku dakwahkan, tapi bukan semakin baik, semakin teruk penantangannya. Ya itu memang Allah kehendaki, nak kata apa lagi? Sebab Allah menciptakan manusia itu sudah disangkal oleh malaikat, dan Allah tahu rahasianya. Memang Allah tak berkehendak nak menciptakan malaikat sahaja yang taat total, ataupun hewan sahaja yang murni mengabdi pada syahwatnya. Allah nak pertengahan di situ sebagai ujian, ya.
Hewan ditampilkan sebagai ibrah untuk manusia berpikir. Malaikat dihadirkan Allah untuk sentiasa memberikan rangsangan-rangsangan, ya, dorongan-dorongan, pemeliharaan, jagaan-jagaan pada diri manusia yang beriman. Ya, kita ini very spesial sebetulnya. Dalam surah Al-Baqarah sangat spesial. Cuma kita tak menghargai siapa kita. Karena kita membutakan hati kita daripada menghayati Al-Quran. Setakat baca saja sudah puas luar biasa. Tapi tak faham. Oke. Jadi Islam tidak pernah dipaksakan untuk diikuti. Tapi Islam karena agama benar, dia akan mengalir dengan sendiri. Dan saya bagi tahu, Islam yang didakwakan Rasulullah agar manusia memeluknya dan beriman kepada apa yang ada dalam ajaran Islam, itu bukan agama yang paling benar. Jangan kata Islam itu agama yang paling benar. Kalau Islam dianggap sebagai agama yang paling benar, so agama yang lain itu benar. Dan Islam yang paling benar. Coba pilih diksi yang tepat untuk mengungkapkan sebuah kata. Dan kita kalau belajar Al-Quran dan terpengaruh dengan gaya Al-Quran, kita akan selektif dalam memilih kata untuk kita sampaikan. Betapa banyak ya orang memilih kata yang silap, niatnya baik, akhirnya dihujat, dimaki ramai orang. Maka kalau kita belajar Quran, hakikatnya kita akan terpengaruh dengan gaya Al-Quran, bagaimana Quran menyampaikan kata-kata dengan penuh ketelitian, ya, ketepatan dan kesempurnaan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Jadi Islam itu adalah agama yang benar. Kalau Islam agama yang benar, yang lain itu silap. Tapi kalau Islam itu agama yang paling benar, yang lain itu juga benar, begitu. Adakah kita nak kata sebagai orang yang beriman, yang percaya pada Al-Quran, bahwa agama selain Islam itu benar? Tentu tidak. Maka pilih diksi yang tepat, bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. La dina illal Islam, wa la ilaha illallah. Tidak ada agama yang benar melainkan Islam, dan tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala. Baik. Karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, la ikraha fid din. La ikraha. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran selepas Allah menyudahi ayat kursi. Ya, wa huwal aliyyul azim. Allah itu maha tinggi dan maha agung, maha berkuasa. Tapi kekuasaannya tidak digunakan untuk memaksa orang agar masuk Islam. Maka Allah berfirman, la ikraha fid din. Kebenaran itu mengalir selari dengan fitrah dalam fuad kita. Tapi kebatilan itu ya bersifat memaksa, sehingga dia perlu untuk dirancang, dimakarkan, dikonspirasikan. Ya. Baik. Jadi kalau Nabi kita sendiri ditegur oleh Allah, afa anta tukrihun nas? Adakah engkau nak paksa manusia? Kita sebagai umat Nabi Muhammad juga tidak boleh memaksakan agama kepada orang yang belum beragama Islam. Tetapi dakwahkan dan sampaikan ya dengan menonjolkan ya sisi-sisi keindahan yang ada pada Islam, sehingga manusia boleh menggunakan segenap daya, potensi, akal untuk berpikir, adakah Islam layak untuk aku anut, aku peluk, ataukah aku tinggalkan. Kalau orang beragama Islam itu murni atas pilihan, bermakna pemeluknya Islam ini orang yang cerdas, karena dia tidak masuk Islam melainkan menggunakan akalnya.
Kalau pemeluk Islam itu orang yang cerdas, maka susah orang Islam itu akan ditipu oleh musuh. Dan fakta sekarang, orang Islam mudah ditipu oleh musuh. Kenapa? Karena mereka tidak pernah memeluk Islam atas dasar pilihan berdasarkan akal yang Allah berikan, tetapi hanya Islam warisan sebatas dekat identity card dalam seremonial yang lain untuk menentukan secara formality dia itu muslim ke tak muslim. Itu je. Perasaan tak di sini kita boleh lihat kenapa Allah tak nak paksa manusia untuk masuk Islam, dan kenapa Allah tegur Rasulnya untuk memaksakan Islam dalam hati manusia. Sebab Allah nak lihat bahwa Islam ketika dianut oleh manusia tanpa dipaksakan, itu tandanya penganutnya itu orang yang cerdas. Dan orang yang cerdas itu terhalang untuk ditipu. Maka Umar radhiyallahu anhu telah berkata, kebaikan dan kemuliaanku menghalang aku untuk menipu rakyatku. Maksudnya, baiknya aku ini membuat aku tak sampai hati nak tipu rakyat. Dan cerdasnya akalku ini membuatkan aku sukar untuk ditipu oleh musuh. Jadi baik tidak cukup. Karena baik itu apa yang ditentukan oleh fitrah kita. Sedangkan kebenaran itu mesti cover kebaikan itu. Dan itu ditentukan oleh wahyu. Maka kita ada fitrah dalam fuad kita. Kita pun ada wahyu yang direspon oleh lub kita. Sehingga kolbu kita sebagai raja yang akan mengawal jalannya sodru kita. Yang sodru kita, dada kita dipenuhi oleh nafsu ammara bisu, dipenuhi oleh asyahwa, oleh al-hawa, oleh asyaitan, oleh pernak-pernik keindahan dunia. Coba kita pandang hari ini umat Islam. Mengapa berlaku seperti ini umat Islam? Mengapa umat Islam tertindas hidupnya hari ini? Mengapa umat Islam dibawa ke kepemimpinan orang-orang kafir hari ini? Mengapa umat Islam tidak ada ghirah? Tidak ada kecemburuan langsung dengan agamanya sendiri? Mengapa umat Islam menganggap Islam itu lebih kurang macam agama yang lain? Mengapa umat Islam boleh meraihkan agama-agama yang lain? Mengapa umat Islam boleh mengambil pemikiran-pemikiran bahaiyah? Mengapa umat Islam boleh meraihkan festival-festival keagamaan umat-umat lain? Mengapa orang Islam sampai saat ini tidak merasa geram, marah, sedih atas nilai-nilai Islam yang sudah dicemarkan oleh orang-orang yang juga mengatas diri kan sebagai orang Islam? Nas Al-Quran itu terlalu mulia untuk kita letakkan sama dengan mempelajari sains. Jangan kata bahwa Islam itu mudah untuk difahami seperti mana. Maksudnya level belajar Nas Quran itu dianggap ala biasa je. Yang susah itu belajar sains, medik. Tidak. Belajar agama itu bukan sesuatu yang mudah. Karena kita mengkaji ketinggian kalam Allah. Maka jangan sampai kita silap dalam memilih dalil untuk justify kita punya pandangan. Yang pandangan kita itu sebetulnya keliru di mata Al-Quran. Dan kita ambil Quran untuk mengukuhkan kita punya pandangan. Ini peliknya umat Islam hari ini. Kadang umat Islam itu tidak melihat Quran ini sebagai kitab Al-Majid, kitab Al-Mubin, kitab Al-Karim, Al-Hakim. Sehingga mudahnya kita menggunakan Al-Quran hanya setakat untuk justify kita punya teori, yang teori itu kita ambil daripada orang kafir.
Dan kita letakkan dalam sistem-sistem pembelajaran Islami katanya. Coba, orang-orang kafir tidak pernah punya tujuan dalam pendidikan mereka untuk menjaga fitrah manusia. Lalu kita yang punya pendidikan Islam, yang sepatutnya faham bahwa pendidikan itu tujuannya adalah untuk menjaga kesucian fitrah anak-anak didik, patutnya tidak akan mengambil teori-teori pandangan-pandangan sebagai konten pembelajaran dalam pendidikan Islam. Itu yang sepatutnya kita faham, betapa tingginya Al-Quran. Hanya saja akal yang Allah gunakan, akal yang Allah berikan ke kita, kita tidak mengasah menggunakannya semaksimal mungkin sehingga kita boleh mengeluarkan teori-teori dalam Al-Quran, konten-konten dalam Al-Quran. Kalau kita sudah tak faham juga, ya, jangan kita memanfaatkan, menumpang kajian-kajian orang. Akui diri bahwa kita memang belum mampu, dan belajarlah untuk menghargai orang-orang yang memiliki kajian. Jangan terlalu beria-ia. Ya. Saya kadang-kadang kalau melihat tuh rasa macam sedih juga lah. Di mana-mana pendidikan atas nama Islam, ya, macam cendawan tumbuh. Dan namanya bukan main-main ya, hebat Islamnya itu. Tapi kita ragu, betulkah pendidikan itu untuk mengajak anak-anak didik kepada penjagaan fitrah atau setakat pengembangan bakat-bakat duniawi? Ya, sekali lagi, ya, menjaga kesucian fitrah itu adalah tujuan dalam pendidikan. Dan fitrah ini apabila dijaga, dia mudah berkolaborasi dengan wahyu, sehingga ketika wahyu disampaikan, anak-anak ini mudah untuk menerima. Akhirnya anak ini beriman, memeluk Islam atas dasar pilihan, karena sudah terbiasa diajak untuk berpikir, diajak untuk merenungkan. Dan saya tidak percaya dalam teori-teori yang diambil oleh orang non-muslim, yang diambil oleh orang Islam tapi non-muslim, bahwa anak boleh berpikir ketika umur 11, 12, 13. Saya tak percaya itu. Karena fakta lapangan telah buktikan betapa anak-anak kita begitu cerdas di umurnya yang ke-7 tahun, ke-8 tahun, ke-9 tahun. Apabila kita dedahkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang memukul, yang menghancurkan berhala-berhala, lalu diletakkan kapak di atas berhala yang besar, lalu diajak berdebat Nabi Ibrahim oleh kaumnya. Lalu Ibrahim mengatakan, tanyalah pada berhala itu. Seketika mereka tak boleh nak jawab. Macam mana kita orang nak cakap dengan berhala yang tak boleh bercakap? Maka Ibrahim, inikah Tuhan yang engkau nak sembah? Anak-anak kita kan gelak. Iya Umi ya, bodoh sangat orang-orang musyrik ini. Itu anak kita berakal sudah. Jangan menunggu mendidik anak ikut teori barat umur 11, 12, 13. Sesungguhnya anak-anak kita dalam Islam ada masa di mana dia ada masa tamyiz, ya, yang boleh beza baik buruk. Itu belum 11, belum balik lagi, ya. Umur 8, 9 itu udah boleh bezakan mana baik mana buruk. Dan itu kita sudah tengok di lapangan faktanya. Tapi jauh-jauh tengok jenazah masing-masing, insya Allah tahu lah bahwa teori-teori yang mereka ambil itu sebetulnya bertentangan dengan apa yang kita nampak di lapangan. Dan kebenaran dalam Islam tidak akan pernah ditentang walaupun oleh kebatilan yang kadarnya 0.1 sekalipun. Ya, itu kebenaran dalam Islam. Itulah Al-Quran. Tidak ada sedikit pun yang meragukan. Bayangkan, bukan 1%, 0 point aja. Tak ada. Tidak ada yang akan meragukan, la raiba fi,
kebenaran Al-Quran, automatik kebenaran Islam itu sendiri. Wa ma kana nafsin an tu'mina illa biidznillah, dan tidaklah setiap manusia itu, satu orang itu beriman melainkan dengan izin Allah. Bagi tanda dulu di sini. Ini penting pelajaran ini. Tidaklah seseorang itu beriman, tidaklah Anda beriman melainkan dengan izin Allah. Sekarang saya contohkan, saya misalnya, saya beriman kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tidaklah saya beriman saat ini kepada Allah Ta'ala melainkan karena Allah Ta'ala izinkan saya beriman. So, apa makna izin di sini? Apa makna al-izn? Iznu billah, illa biiznillah. Ya, bezakan antara keizinan Allah dengan masyiatullah, kehendak Allah, sangat berbeza. Kalau masyiatullah itu sudah terkait dengan kuasa Allah untuk menerapkan segala apa yang telah dikehendaki. Dan apa yang dikehendaki itu akan terkait dengan keizinan Allah. So, makna iznillah, keizinan Allah adalah bahwa Allah telah menghadirkan sebab dan akibat atas sesuatu yang berlaku. Segala sesuatu yang berlaku itu atas izin Allah. Artinya, sesuatu itu tidak akan berlaku kalau tidak ada sebab. Dan Allah yang menciptakan sebab. Dan sebab manusia itu beriman adalah karena manusia dibagi oleh Allah satu kemampuan untuk memilih. Memilih mana yang benar, mana yang salah. Atas dasar potensi yang Allah anugerahkan dalam diri kita berupa akal, bahwa akal itu punya satu kemampuan untuk menilai, memilah dan memilih mana yang akan diikuti, yang diambil dan diikuti. Oke, jika manusia mengikuti apa yang sudah dipilih atas dasar sebab yang Allah cipta berupa akal itu, maka apa yang berlaku itu namanya idznillah. Paham di sini? Oke. Jadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Quraisyah ketika menyebut makna idznillah. Dah lama saya mencari, tapi saya belum puas ya. Baru hari ini saya mendapatkan. Yang dimaksud dengan iznillah pada ayat ini adalah hukum, sebab, dan akibat yang diciptakan oleh Allah dan yang berlaku secara umum pada manusia. Dalam hal ini ya, ingat, Allah telah menciptakan manusia memiliki potensi untuk berbuat baik, berbuat buruk, untuk mengambil kebenaran ataupun kebatilan, dan menganugerahkan kepadanya akal untuk memilih mana yang benar, mana yang silap, dan memberikan juga kebebasan, bukan paksaan, kebebasan untuk memilih apa yang dikehendaki oleh manusia. Ketika manusia menghendaki kebenaran, memilih kebenaran, dan jadilah ahli kebenaran itu dengan iznillah. Faham? Maka dalam Al-Quran misalnya ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi apa musibah yang berlaku pada diri manusia, yang berlaku di alam semesta ataupun pada diri manusia sendiri, itu karena atas dasar keizinan Allah, yaitu atas dasar potensi yang Allah beri pada manusia. Lalu manusia menggunakan potensi itu untuk memilih. Kalau dia pilih kebenaran, akan ada balasan yang baik. Kalau dia pilih kebatilan, akan ada musibah yang menanti. Ketika musibah berlaku, itu tandanya manusia menggunakan potensinya pada jalan yang salah, dan Allah mengizinkan dengan cara apa? Mendatangkan akibat berupa musibah-musibah yang menimpa. Maka setiap ulama itu selalu mengatakan tidaklah musibah yang menimpa manusia melainkan atas dasar mimma kasabat aydin nas, apa yang dilakukan oleh tangan manusia atas pilihan manusia itu sendiri. Nah, inilah makna memahami kata idznillah. Jadi kita kena sedar segala sesuatu yang kita ucapkan itu atas dasar ilmu kita. Jangan kata dengan izin Allah nanti, dengan izin Allah. Maknanya apa? Kita guna potensi kita, tak? Dengan izin Allah nanti kita boleh pandai. Kita gunakan akal ke tidak? Sehingga kita nak kata dengan izin Allah kita pandai. Macam mana kita nak kata dengan izin Allah kita pandai sementara kita tak faham kita punya potensi akal untuk berfikir? Kita asyik tidur, makan, kerja, sana, situ. Tak ingat Tuhan kita, tak ingat alam, tak ingat Al-Quran untuk difikirkan. Jadi yang benar itu
kebodohan atas izin Allah karena kita tak menggunakan potensi kita. Betul ya? Oke. Jadi demikian juga keimanan seseorang itu atas izin Allah tatkala orang itu sadar akan potensi dirinya yang Allah berikan padanya. Lalu dia gunakan ya potensi fitrahnya untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, potensi akalnya untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Lalu Allah bagi juga ikhtiar, di mana Allah tidak pernah memaksa. Nih, saya bagi engkau akal, gunalah. Nah, begitu. Nah, memilih. Ketika pilihan itu jatuh pada kebenaran, al-haq, akhirnya dia beriman, illa biidznillah. Itulah namanya izin Allah. Oke. Masya Allah. Oke, maaf ya. Jadi itu apa pemaknaan atas sebutan iznillah ya. Bagi yang menggunakan akal dan potensinya secara baik, dia telah memperolehi izin Allah untuk beriman. Sedangkan yang enggan untuk menggunakan akalnya ya, maka Allah menjadikan dalam jiwanya itu ya kekotoran, wa yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun ya. Jadi orang kalau tidak beriman, maknanya tidak gunakan potensi akalnya, sehingga Allah tidak mengizinkan dia untuk beriman. Karena keizinan Allah terkait dengan sebab yang Allah bagi berupa akal. Jika mereka tak gunakan akalnya untuk berfikir, wa yaj'alullahu rijsa, maka Allah akan hadirkan teguran, hukuman, azab sebagai ujian bagi orang ini berupa ar-rijza, kekotoran, najis, berupa kekufuran yang menatijakan goncangan jiwa. Karena tidak ada goncangan jiwa pada diri seorang manusia, melainkan manusia itu telah memilih untuk kufur, ya, untuk kufur. Sehingga dalam hidup orang-orang yang tak menggunakan potensi akalnya untuk berpikir ini, hidup dalam gelimang kekufuran dan kegoncangan jiwa, kebimbangan, kesesatan, akhirnya mereka menuju murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perempuan, kalau boleh ya, akal kita jangan gunakan berpikir untuk shopping sajalah. Jangan gunakan untuk berpikir menghias rumah sajalah. Jangan berpikir untuk jangan sampai gunakan akal untuk berpikir nak makan yang sedap je lah. Coba bagilah. Kita tak dilarang ya untuk menikmati kehidupan dunia. Cumanya kita ini ada benda besar yang jadi priority kita, yaitu memikir tentang kehidupan kita di akhirat. Akhirnya kita mengutamakan akhirat berbanding dunia. Akhirnya jiwa kita jadi tenang kalau kita ingat balasan Allah di akhirat. Akhirnya kita lebih percaya pada janji Allah dan boleh mendepani musibah dengan baik dan jayanya. Akhirnya kita menjadi orang yang santun, berpikir waras, ya, tenang, tentram, bahagia. Karena akal kita gunakan pada potensi yang tepat untuk menyerap ayat-ayat Allah. Seperti mana bebijian yang ditimbun dalam tanah, dia akan menyerap segala potensi, ya potensinya akan digunakan untuk menyerap segala unsur-unsur yang baik untuk perkembangannya. Dia ambil ya nutrisi dalam tanah itu, dia ambil cecair yang ada, air dalam tanah itu, sampai akhirnya dia boleh tumbuh dan memecah tanah. Kita pun demikian sepatutnya. Kita boleh memecah syahwat kita, nafsu kita, hawa kita dengan akal kita. Maka apa kabar akal kita hari ini? Sudahkah kita memaknai akal kita? Sudahkah kita tahu apa akal itu, apa objeknya, apa tujuan diciptakan Allah, ya diciptakannya akal oleh Allah Ta'ala? Kita kena lebih faham lah benda ini ya, berbandingkan pahamnya kita dalam urusan kerja kita. Kemudian seterusnya Allah berfirman ya, Kuling duru madza fis samawati wal ard. Maka kepada orang-orang yang
beriman ini, coba perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Kenapa saya katakan Rasul diminta untuk berkata pada orang-orang beriman? Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang tidak menutup hatinya. Artinya kalau tidak menutup hatinya, tidak menutup potensi akalnya. Karena hati adalah akal tertinggi manusia. Ya, akal tertinggi manusia itu hati. Ya, hati dan akal tidak ada bezanya. Cuma akal lebih luas cakupannya. Ya, banyak jenis akal dalam Al-Quran. Akal albab, akal absar, ya, akal nuha, ulul albab, ulul absar, ulul nuha. Maka ketika orang itu sudah beriman kepada Allah, unzuru, gunakan potensi akal kamu yang kedua selepas pendengaran, ya, selepas beriman pada wahyu yang Rasul sampaikan, gunakan ain kamu, mata kamu, dan juga daya pada mata berupa al-basar dengan melihat, dengan nadhah, melihat apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, melihat dengan daya pemikiran. Maka dalam Quran itu kalau kata ungdur itu mesti ada kaif. Tengok dengan mata, aktiviti tengok biasa, mata biasa, tapi di dalamnya ada tersimpan sesuatu yang Allah nak gesa. Kaifa, fikir bagaimana. Bagaimana Allah menciptakan semesta alam. Lepas tu kau tengok sistem kerja alam. Itu yang paling utama. Lepas kita tengok misalnya matahari sebagai makhluk Allah, kita tengok dan perhati sistem kerjanya. Dengan mata kasar aja boleh. Ya. Bagaimana matahari ketika fajar? Ya, terbitnya matahari. Bagaimana matahari ketika waktu duha? Bagaimana matahari ketika waktu tengah hari, nahar? Bagaimana matahari berlaku ketika al-masa, al-asr? Ya. Kita perhatikan. Keesokan harinya kita perhatikan lagi. Perhatikan lagi sistem kerja. Ini baru satu objek, itu matahari. Pernah tak kerja matahari, sistem kerja matahari, sistem kerja tata surya itu berubah-ubah? Dalam arti pagi kini kita nampak terbit dari arah timur, adakah keesokan harinya matahari itu akan terbit dari arah barat? Tidak pernah berlaku dari awal penciptaan matahari sehingga nanti hari kiamat. Oke? Apa makna yang boleh kita tangkap ketika mata kita menyaksikan sistem kerja matahari? Bahwa Tuhan yang mengatur alam ini hanya satu. Al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang ayat kauniyahnya nak sampaikan kat kita. Unzuru madza fis samawati wal ard. Ya. Pagi di arah timur terbitnya. Esokan pagi arah timur lagi. Itu tandanya Tuhan cuma satu. Sebab kalau Tuhan itu 2, 3, 4 dan seterusnya, maka acak-acak sistem tata surya. Besok pagi di arah barat, besok paginya lagi di tengah-tengah, tiba-tiba siang langsung. Besok hari pagi harinya di arah timur, agak condong sedikit, ada macam-macam akan berlaku. Sebab kalau Tuhan itu banyak, kuasa itu banyak. Kalau kuasa itu banyak, iradah, kehendaknya itu banyak. Dan ketika Tuhan punya kehendak, Tuhan lain punya kehendak, Tuhan lain punya kehendak dalam masa yang sama, mereka punya kuasa, acak-acak lah sistem tata surya. Tapi faktanya alam semesta tetap dalam keadaan yang sama. Tengok arah matahari, dia condong nanti ke arah selatan, ke arah timur, ikut musim misalnya, tetap begitu. Perpindahan itu berlaku secara apa? Memang secara dinamik, tetapi dia bersifat rutin, tetap sebagai ukuran bagi manusia untuk menentukan keadaan, sekaligus sebagai nikmat bagi manusia untuk mencari pekerjaan. Itu. Tapi kenapa ada orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan, ya, yang mengakui pengaturan Allah Ta'ala, tetapi tidak mau mentauhidkan Allah karena akalnya stuck, mati, tak diguna pakai.
Makanya orang yang bertauhid itu orang yang cerdas. Orang masuk Islam itu orang yang cerdas. Tapi kalau ada orang Islam yang berarti tipu-tipu, tak cerdas. Mengapa? Perlu ditanyakan sejauh mana peranan akal dalam memilih Islam itu sendiri. Ya. Jadi tengok di sini bukan tengok begini aja, mata kosong, ungtur. Tetapi kita kena tengok bagaimana sistem kerja alam semesta itu. Dalam pengaturan siapa? Ya. Kalau pengaturan Allah, maka kita katakan Allah itu adalah Al-Ahad, Al-Wahid Al-Ahad As-Samad. Wa ma tughnil ayatu wan nudhur an qamil la yu'min. Allah dah kata, ayat-ayat alam semesta itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi orang yang hati sudah blok, sudah tidak mau menerima wahyu Allah. Sehingga dibagi bagaimanapun ayat-ayat Allah ataupun peringatan-peringatan daripada Rasul utusan tidak akan berguna. Wa ma tughnil ayat. Ayat adalah ayat-ayat Allah, an-nudhur adalah rasul-rasul yang Allah utuskan untuk memberi peringatan. An qaumin la yu'min, bagi orang yang tak beriman. Jadi orang kalau sudah tak beriman itu sudah tak nak beriman, kan tak nak beriman. Dah tak nak. Dah dibagi wahyu, memang tak nak. Akal dah tertutup. Kalau akal sudah tertutup, objek dibagi berupa alam semesta juga tak boleh nak fikir karena akal itu sudah blok. Maka kita mohon kepada Allah. Selalu mohon kepada Allah. Setiap zikir pagi petang kita, perasan tak? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Kita mohon pada Allah agar Allah menjaga keafiatan, yaitu kesehatan, keselamatan, potensi pendengaran kita untuk wahyu Al-Quran, Sunnah, potensi penglihatan kita untuk fenomena alam, ya, alam semesta dan fenomenanya. Kita mohon kepada Allah. Sampai kita tidur pun ada doa, mau tidur itu agar Allah jaga potensi akal kita. Allah bagi kenikmatan tatkala kita mendengar, melihat, memikir ayat-ayat Allah. Kita minta dibagi nikmat. Kalau kita sudah rasa nikmat baca ayat Quran, kita sudah rasa nikmat memperhatikan ayat-ayat alam semesta, kita sudah rasa nikmat memikir dan menghasilkan dapatan-dapatan kajian, maka segala yang lain macam benda yang kecil di mata kita. Sehingga kita sibuk hanya untuk berkhidmat, merasakan melalui segenap akal dan emosi kita akan ketinggian ayat-ayat Al-Quran dan juga fenomena alam semesta. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Selepas kita belajar ilmu, Rasulullah ajarkan pada kaumnya, ya umatnya, untuk meminta agar Allah bagi nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat segala kekuatan, potensi yang ada dalam diri kita. Caca kita nak minta, baru dengar juga doa ini kan. Jadi kejahilan kita pada hadis-hadis Nabi yang menyokong jalannya kita punya kefahaman pada ayat-ayat Allah membuat kita cuai, abai, apa benda lah ini, apa benda lah ini, apa benda lah ini. Sementara Quran, Masya Allah, luar biasa dalam membahasakan potensi-potensi dalam diri kita. Sumun, bukmun, umyun, fahum la ya'qilun. Sumun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Bila tak gunakan ininya, dikata orang tak berakal. Bila tak gunakan ininya, tidak akan pernah mampu menjumpai Allah Ta'ala, menemukan Allah Ta'ala. Sedangkan apabila kita telah menemukan Allah Ta'ala, kita telah menemukan segala-galanya. Dan apabila kita telah kehilangan Allah Ta'ala, sungguh kita telah kehilangan segala-galanya. Maka temukanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui potensi ahsan takwim kita, telinga kita mendengar ayat Quran supaya kenal Allah, mata kita melihat alam semesta supaya kenal kekuasaan Allah, hati kita memikirkan, memahami, menghayati dan mengingati segala bentuk-bentuk ayat-ayat Allah sehingga kita hidup hanya untuk berkhidmat untuk agama Allah, untuk al-Islam wa izzatul muslimin jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.